Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga ketika menaikkan doa dan seruan saudara, naikkan doa dan permohonan dengan penuh iman. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa di ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa kembali bersama. Adakah pergumulan saudara? Adakah persoalan saudara? Adakah beban saudara? Adakah kerinduan-kerinduan saudara untuk Tuhan wujudkan di masa depan? Adakah penyakit yang saudara rindu Tuhan kerjakan kesembuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan atas segala doa, atas segala permohonan, atas segala kerinduan saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju dan telinganya mendengar. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendiri rindu memperhatikan, Allah sendiri rindu mendengar dan menjawab permohonan dan doa-doa kita. Kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, Allah juga rindu memperhatikan saudara, dan Allah juga rindu menjawab doa-doa saudara. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya saat ini, kenapa banyak kali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau kita rindu doa kita dijawab dan Tuhan rindu menjawab doa-doa kita, kenapa? Di mana
gapnya, di mana masalahnya, sehingga doa-doa itu seringkali tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan yang rindu menjawab doa kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita naikkan doa yang benar, sehingga doa yang rindu kita supaya Tuhan menjawab, Tuhan juga rindu supaya doa kita dijawab. Pada akhirnya kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini, saudara, di ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi selain berdoa, kita harus menghidupi, kita harus menjalani kehidupan yang benar. Karena itulah yang menjadi alasan Allah menjawab doa kita. Bukan permohonan-permohonan, bukan sekedar permintaan tolong, tetapi di samping permohonan, di samping doa, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kepada orang yang demikianlah perhatian Tuhan tertuju. Kepada orang yang demikianlah telinga Tuhan terarah, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara, adakah hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, kita mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Dan di ayat yang ke-10, saudara, sampai ayat yang ke-11, ditegaskan di sana, dijelaskan di sana, bagaimanakah cara hidup orang yang benar. Karena ayat 12 tadi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kehidupan yang benar yang seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan? Di ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu kemudian ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dirindukan oleh Tuhan di sini, yang akan dijawab, diperhatikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar, yang menjaga lidahnya. Apakah bukti kita hidup dalam kebenaran? Kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga lidah kita. Kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata baik, untuk berkata-kata benar, menjauhkan lidah kita dan mulut kita dari penipuan, dari fitnah, dari penghakiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menghakimi orang lain. Pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menceritakan cerita-cerita yang kelihatan wah, sekalipun itu kebohongan. Itulah sifat manusia pada umumnya, sehingga begitu banyak orang yang tidak mampu menguasai mulutnya, menguasai bibir dan lidahnya, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari sana adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang memfitnah, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan bohong. Sedangkan orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ciri-cirinya adalah dia mampu menjaga perkataannya untuk tetap hidup dalam kejujuran, berkata jujur, berkata benar, berkata baik. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab, di mana dari mulut yang sama saudara menaikkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan, dari mulut yang sama juga saudara harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, jujur, yang memberi semangat kepada orang lain, perkataan-perkataan firman.
yang akan meneguhkan orang lain. Itu yang harusnya kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari mulut kita. Jadi saudara, ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia jaga mulutnya, dia jaga perkataan-perkataannya untuk hidup benar, berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan demikian Allah akan memperhatikan dan menjawab saudara. Selanjutnya saudara, orang yang hidup benar itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang benar, hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga perbuatannya, di mana dia akan menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang baik. Jauhilah kejahatan. Itu berbicara tentang perbuatan. Jagalah perbuatan kita, saudara. Bertindaklah benar, berbuatlah benar, jauhilah kejahatan. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Hidup benar itu bukan hanya kelihatan dia sebagai orang baik, kelihatan dia sebagai orang yang beribadah, tapi benar-benar dalam hidupnya dia menjaga perbuatan-perbuatannya untuk hidup dalam kebenaran, berbuat benar, bertindak benar, bertingkah laku benar. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan diperhatikan, dijawab, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup orang tersebut. Lalu kemudian ciri orang yang hidup benar yang terakhir saudara adalah di ayat 11, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang suka dan cinta perdamaian dengan semua orang. Dia mencari perdamaian dengan semua orang dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang banyak terjadi saudara adalah orang-orang yang hidup mencari musuh. Tingkah lakunya menjadikan dia punya banyak musuh, menjadikan orang-orang akhirnya benci atau tidak suka terhadap dia. Akhirnya dengan otomatis dia punya musuh, dia punya orang-orang yang tidak menyukai dia. Sedangkan orang yang benar itu adalah orang yang mencari perdamaian dengan semua orang. Dan kemudian orang-orang yang suka perdamaian itu, menghidupi perdamaian itu di dalam kehidupannya. Orang yang demikian adalah orang yang hidup benar dan yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 12 tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Saudara, hiduplah dalam doa, minta tolong, memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di samping hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran menjaga mulut dan perkataannya. Ciri-ciri kedua orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertingkah benar, berbuat benar, bertindak benar. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keperdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Tuhan memperhatikan, menjawab dan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara, mari berdoa. Tetapi di samping berdoa, hiduplah dan dalam kebenaran. Dengan berkata benar, bertindak benar, dan hidup dalam perdamaian. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan. Tiba waktunya untuk kita berseru kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketekunan, dan dengan penuh iman bahwa Allah yang baik sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan dalam berbagai topik doa saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara menaikkan doa saudara secara pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan, mungkin ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi saat ini datanglah kepada Tuhan.
Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Mari datang berdoa kepada Tuhan, saudara. Mulailah berseru kepada Dia. Ungkapkan segala beban persoalan saudara, ungkapkan segala tangisan saudara, jeritan hati saudara. Dia Bapa yang baik yang mengerti bahasa tetesan air mata saudara. Mulai berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berseru kepadamu. Ada beban, ada masalah, ada persoalan yang mungkin yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang bisa mengerti. Bapa yang baik, Engkaulah yang sanggup mengerti, yang sanggup memahami segala beban dan persoalan mereka, dan Engkaulah yang sanggup campur tangan dan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong kerjakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka. Tuhan, kiranya selalu memberi anak-anak-Mu kesehatan ya Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit asam lambung ya Tuhan. Ada yang dipenuhi kecemasan, ada yang mengalami anxiety, ada yang tidak bisa tidur, ada yang penuh kekhawatiran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perkara besar Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, dan Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan Bapa anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah mengalami sakit diabetes yang parah, ada luka yang tidak kunjung sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Normalkan kembali kadar gula darah mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, kerjakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Jika ada anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi,
Tuhan juga tolong ya Bapa, jamah dan normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Normalkan kembali tensinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengalami masalah kolesterol, Tuhan juga jamah, Tuhan lawat, kerjakan kesembuhan, pulihkan kolesterol anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit jantung. Tuhan campur tangan terhadap masalah sakit penyakit jantung mereka. Tuhan kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Normalkan kembali jantungnya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Mungkin ada yang mengalami penyempitan pembuluh darah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang kembali melancarkan peredaran darah anak-anakmu dalam nama Yesus. Jamah saraf-saraf ya Tuhan. Tuhan jamah, kerjakan pemulihan, normalkan kembali fungsi saraf-saraf anak-anakmu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mengalami masalah ginjal ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah dan menormalkan fungsi ginjal anak-anakmu ya Bapa. Jika ada mereka yang mengalami masalah ginjal sehingga mereka mengalami masalah di darah mereka ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan jamah fungsi ginjalnya normal kembali dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami asam urat juga Tuhan tolong, jamah dan kerjakan mujizat-Mu, kerjakan pemulihan. Yang mengalami sakit getah bening ya Tuhan, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah lever, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang mengalami masalah tiroid, dalam nama Yesus sembuhkan. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu, Tuhan Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Biarlah mujizat terjadi. Anak-anakmu akan bersaksi atas mujizat yang Tuhan kerjakan, atas kesembuhan yang Tuhan kerjakan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap anak-anakmu yang sakit mengalami jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan juga menjamah anak-anakmu pribadi lepas pribadi di tengah keluarga mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak semuanya berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, dan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka para petani Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga mereka berhasil dan mereka bisa menuai dengan penuh sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam pertanian mereka. Para pengusaha, para pebisnis, Tuhan berkati usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan sehingga berkat Tuhan mengalir bagi mereka. Ketika mereka diberkati, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anakmu berhasil dalam usaha bisnis mereka. Anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan berkati apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati anak-anakmu dalam dagang mereka ya Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai honorer ya Tuhan, bahkan buruh Bapa. Berkati mereka semua Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang mempromosikan mereka. Berkati ya Tuhan, kembangkan ekonomi mereka, berkati keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para medis Tuhan juga yang memberkati. Tuhan memberkati para dokter, bidan, para perawat, dan semua yang ada
bekerja di bidang medis. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika mereka merawat masyarakat yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Bapa yang baik, bahkan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan ajar mereka melakukan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan juga memberkati bagi para pejabat di negara ini, di bangsa ini. Berkati mereka dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, bahkan pimpinan di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan memberkati, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI Polri, jamah mereka ya Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka hidup jujur, ajar mereka hidup benar takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan jadikan mereka pengayom masyarakat, jadikan mereka menjadi pelindung bagi masyarakat. Berkati mereka untuk kedaulatan dan keamanan bangsa ini. Pakai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan Tuhan juga memberkati kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran oleh karena situasi yang ada. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang menganggur, tidak punya pekerjaan. Mungkin mereka saat ini harus menghidupi keluarga, ada kebutuhan yang harus mereka tanggung. Tuhan kiranya menolong, buka jalan, buka pintu bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan memberikan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan kiranya campur tangan. Berkati para pensiunan ya Tuhan di masa tua mereka. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang pekerjaan dan profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah, perkuliahan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Berkati studi mereka ya Bapa, proses perlengkapi mereka. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan mereka juga Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga masa depan mereka Engkau yang menjamin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini doa dan seruan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati, saudara sudah diteguhkan, dikuatkan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ketika saudara didoakan. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dan terima kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.